Santai. Kita sekubu kok kali ini. Gue masih belum yakin sama nih orangnya. Kita harus tetap sadarin. Yaudah yuk, kita udah ditungguin. Mas Axel, Randy ikut juga ya? Yuk. Ngapain kamu di sini? Kamu penyebab saya kenapa bisa ada di sini. Kok karena aku? Kalau kamu nggak nelpon saya tadi malam dan nggak ngebuat saya emosi, nggak akan kejadian. Gini ya Jul, pertama-tama kan kamu yang nelfon aku duluan. Ya aku telepon balik, emangnya salah. Dan kedua, bukannya itu urusan kamu ya buat kontrol emosi kamu sendiri. Udah deh, kau pulang aja, saya nggak ada urusan sama kamu. Malah di saat kayak gini kamu harus banget berurusan sama aku. Aku udah tahu kasus kamu. Ternyata cukup berat ya. Gimana kalau kamu terbukti kamu nabrak mobil itu atas dasar kesengajaan dan bikin mobil itu jatuh ke jurang? Itu sih namanya pencobaan pembunuhan ya. Dan hukumannya apa? Kamu bakal dipenjara bertahun-tahun atau mungkin selamanya. Dan Syifa akan kehilangan ayahnya. Ya tapi untung sih dia masih punya mamanya. Kalau saya di penjara seumur hidup pun, Syifa nggak akan pernah butuh kamu. Dia udah bahagia sama Lala. Dan saya akan nikahin dia meskipun saya ada di dalam penjara. Dan Syifa akan ngerasain dia akan mendapatkan ibu yang terbaik di dalam hidup dia. Ya Pak. Lihat aja Julian, semua mimpi-mimpi kamu satu-satu gak akan terwujud. CCTV di lokasi kecelakaan sudah kami serahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan. Oh, kami nggak cari CCTV di titik itu, Pak. Kami butuh rekaman lain yang bisa menunjukkan peristiwa penganiayaan sebelum kecelakaan di dekat jurang itu terjadi. Bisa sih, tapi nggak mudah, Mbak. Di resort ini ada hampir 100 titik CCTV dan juga saya tidak tahu persis kejadian itu tertangkap di kamera CCTV yang mana. Oke, tapi semua rekaman CCTV beberapa hari ke belakang masih ada semua kan, nggak dihapus kan, Pak? Nah, berhubungan kejadiannya sudah berlalu kemarin, kita butuh waktu untuk melakukan pengecekan ulang CCTV-nya. Bisa berhari-hari, sementara orang luar tidak boleh terlalu lama dalam ruangan ini. Tapi itu kalau satu orang kan, Pak. Kalau yang ngecek 5 orang, mungkin bisa lebih cepat dari itu. Kami boleh pinjam laptop, Pak. 5 buah. Baik, saya bisa pinjamkan laptop kepada kalian.
Tapi saya hanya bisa memberi waktu 3 jam. Habis itu ruangan ini akan segera ditutup. Ini Lala kemana sih? Tadi katanya mau langsung datang. Tapi kok sampai malam gini belum nyampe-nyampe. Mana Syifa masih ngambek terus lagi. Bu, alhamdulillah Neng Syifa udah mau maem. Oke. Udah minum obat. Tapi ya mukanya sih masih cemberut gitu, Bu. Terus masih suka nanyain Pak Julian. Sampai bingung saya jawabnya apa. Ya udah deh, nanti biar tunggu Lala aja. Moga-moga kalau sama Lala dia nggak ngambek lagi. Nanti Lala suruh nginep sini aja nanti, nemenin Syifa. Iya, Bu. Ya udah, saya tinggal istirahat dulu ya. Kepala saya agak pusing, nggak enak. Iya, Bu. Satu persatu kita harus cek dengan jeli. Satu memori, satu harapan. Harapan Pak Julian bisa terbebas dari jerat hukum. Dan gue harus cari tahu siapa yang bikin Hasdi babak belur kayak gini. Gue harus kasih mereka pelajaran.